Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Rifki, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 13 tahun 2021. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan apa itu bela negara dan apa saja yang bisa kita teladani dari tokoh Muhammad Natsir sebagai berikut. Yang pertama, apa sih bela negara itu? Bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Pada hakikatnya, bela negara adalah suatu bentuk kesediaan atau bersedia mengabdi untuk bangsa, mengabdi untuk negara, dan berbakti pada bumi pertiwi Indonesia. Bela negara sendiri mempunyai tujuan, fungsi, dan manfaat. Apa saja itu? Yang pertama, tujuan. Tujuan dari bela negara sendiri ada banyak, dan ini adalah beberapa tujuan bela negara yang saya rangkum menurut Abdul Qadir Ahmad sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya agar budaya kita bisa terus lestari tanpa hilang ditelan zaman. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya, kita menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 5. Menjaga identitas dan juga integritas bangsa dan negara. Lalu setelah tujuan, ada apa lagi sih? Ada fungsi. Adapun fungsi bela negara diantaranya adalah yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam negeri sendiri maupun ancaman dari luar negeri. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara, agar wilayah negara kita yang tercinta ini tidak diambil alih oleh negara lain. Maka kita sebagai warga negara wajib untuk menjaga keutuhan wilayah negara kita sendiri, NKRI. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, fungsinya adalah merupakan panggilan sejarah. Dan dari tujuan dan juga fungsi bela negara, ada lagi yang terakhir, adalah manfaat dari bela negara. Apa saja sih manfaat dari bela negara itu? Manfaatnya di sini saya sudah merangkum 10 manfaat dari bela negara, yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental, membentuk fisik yang tangguh, kuat, dan juga cerdas. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman, takwa pada agama yang dianut masing-masing individu. Yang ketujuh, pada orang tua, pada bangsa, dan juga pada agama. Bela negara dapat memupuk rasa berbakti kita pada mereka. Dan yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Itulah beberapa pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat dari bela negara.
Lalu bagaimana sih refleksi-refleksi bela negara melalui Muhammad Natsir? Apa saja yang bisa kita tauladani dari beliau? Siapa sebenarnya beliau? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan siapa beliau, Muhammad Natsir. Beliau merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, politikus, dan juga seorang ulama. Beliau dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Khadijah. Beliau dibesarkan di Solo, lalu pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas. Ada banyak keistimewaan beliau, juga banyak kemampuan beliau, mulai dari salah satunya banyak menguasai bahasa asing, Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan juga Arab. Beliau sangat menguasainya. Pada saat di Bandung juga, Muhammad Natsir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional, antara lain Syarifuddin Prawira Negara, Muhammad Rum, dan Sultan Syahrir. Pada tahun 1932, Natsir juga berguru pada Ahmad Hasan untuk memperdalam ilmu keagamaannya dengan keunggulan ilmu spiritualnya. Dengan itu, ia banyak menulis soal agama-agama, soal kebudayaan, dan juga soal pendidikan. Natsir juga dikenal sebagai pribadi yang aktif. Ia memiliki banyak pengalaman organisasi seperti menjadi wakil ketua KNIP. KNIP merupakan singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia. Dan menjadi Ketua Dewan Masjid Sedunia serta anggota Dewan Eksekutif Rabitah Alam Islami yang berpusat di Mekah dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Lalu, karir politik Natsir mulai ketika pada tanggal 5 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral dalam sidang pleno parlemen, di mana mosi ini berhasil memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Karena prestasi inilah Natsir bisa diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Bung Karno. Presiden RI ini menganggap Natsir mempunyai konsep untuk menyelamatkan Republik melalui konstitusi. Namun, posisinya sebagai Perdana Menteri tidak berlangsung lama. Ia mendapat penolakan dan perlawanan dari Partai Nasional Indonesia. Terhitung 2 kali, anggota Partai Nasional Indonesia di parlemen memboikot sidang sehingga tidak memenuhi quorum. Akhirnya Natsir mengembalikan mandat sebagai Perdana Menteri. Secara kepribadian, pria yang banyak berjasa untuk perkembangan dakwah Islam dikenal sebagai pribadi yang berbicara sopan santun, rendah hati, bersuara lembut. Meskipun terhadap lawan-lawan politiknya, ia sangat bersahaja dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Beliau wafat di Jakarta 6 Februari 1993 pada usia 84 tahun. Nah, itulah sepenggal cerita dari beliau. Dan apa saja sih yang bisa kita tauladankan, bisa kita contoh, bisa kita tauladani dari beliau? Dari sepenggal cerita beliau, kita dapat menyimpulkan bahwa refleksi nilai-nilai keteladanan bela negara dari beliau sangatlah banyak, salah satunya pantang menyerah demi membela bangsa dan tanah air, serta menjadi pemimpin bangsa yang tangguh, gigih, dan cerdas. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi bela negara, kita harus aktif dan menerapkan serta meneladani sikap-sikap para pahlawan bumi pertiwi. Akhir kata, itulah beberapa rangkuman saya mengenai bela negara dan juga sedikit sepenggal cerita dari pahlawan kita Muhammad Natsir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, pengucapan, dan lain sebagainya. Saya Rehan Rifki, peserta Latsar golongan 2 angkatan 13, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.